Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Nofri Alfandi dalam program Kabar Sumatera. Nah, program bedah rumah pemerintah Kota Medan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga saat ini masih terus berlangsung. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Dr. Mansur, Gang Saudara, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara untuk mengajak Anda melihat rumah salah satu warga yang menjadi penerima manfaat program bedah rumah. Rumahnya sudah jadi dan sudah ditempati. Yuk kita berbincang langsung dengan pemilik rumah. Halo Ibu Rosmina, apa kabar Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Ibu gimana nih rumahnya? Wah, ini udah cantik sekali Bu nih. Perasaannya seperti apa nih? Rumahnya udah dibedah. Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang. Tidak seperti rumah yang kami huni dari yang pertama. Waktu rumah yang lama sering banjir, bocor, tapi sekarang sudah cantik seperti ini. Oke, Ibu ada berapa orang tinggal di rumah? Kami ada 4 anak, 1 keluar kerja. Sekarang 5 orang. Anak 3, ibu sama bapak. Alhamdulillah sekarang berarti lebih nyaman dan layak ya Bu? Ya, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Ibu kesehariannya apa Bu pekerjaannya? Bapak gimana? Ibu kerja jual sarapan pagi, dan bapak kerja kalau bangunan lah. Kalau lagi ada kerja, kalau enggak ya bantu-bantu ibu. Itu biasanya per hari itu gimana Bu penghasilannya? Ya lepas-lepas untuk makan, biaya anak sekolah. Alhamdulillah. Itu untuk memperbaiki rumah tuh sangat. Kalau untuk memperbaiki rumah kemungkinan mungkin nggak bisa, mungkin karena ketetapan biaya. Untuk makan aja kita udah syukur, untuk sekolah anak. Jadi sekarang Ibu gimana Ibu perasaannya akhirnya bisa dapat bedah rumah gratis nih? Perasaan ibu ya senang. Mimpi jadi kenyataan. Mimpi jadi kenyataan langsung memiliki rumah seperti ini. Alhamdulillah. Ibu bisa cerita mungkin bagi warga Kota Medan yang juga rumahnya pengen dibedah, Ibu awalnya gimana sih bisa mendapatkan program bedah rumah ini? Awalnya dari kakak, ada pengajian kakak di daerah Helpet. Pengajian dengan Bapak Rajudin Sagala. Kakak saya bertanya, Pak, ada adik saya tinggal di daerah Dr. Mansur, rumahnya tidak layak huni. Apakah saya bisa mengajukan dari Bapak untuk bantuan bedah rumah ini? Oke, berarti awalnya Ibu Rosmina melalui kakaknya menyampaikan keluhan ya Bu ya kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Rajudin Sagala, dan kemudian diusulkan menjadi pokok pikiran Dewan kepada pemerintah Kota Medan, dan saat ini sudah terrealisasi ya Bu ya. Sudah berapa lama Bu di tempat ini rumahnya? Selesai rumah ini kurang lebih ada 2 bulan ya. 2 bulan, masih baru Bu ya? Iya. Masih anget-angetnya gitu ya? Oke Bu, mungkin tidak banjir lagi lah seperti yang dulu-dulu. Alhamdulillah. Nah kira-kira Ibu harapannya nih Bu kepada Ustadz Rajudin Sagala, rumahnya sudah dibedah secantik ini? Kami sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rajudin Sagala yang telah membedahkan rumah kami ini. Semoga Bapak selalu sehat selalu, tetap dipilih menjadi praksi PKS, tetap jaya, tetap menjadi anggota Dewan di Sumatera Utara ini. Di Kota Medan, di Kota Medan saat ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah berbincang bersama kami. Semoga rumah ini menjadi berkah ya Bu ya. Amin. Nah pemirsa, selanjutnya saya akan berlanjut ke lokasi berikutnya yang mana ada rumah warga Kota Medan yang juga dibedah dan saat ini masih proses pembangunan. Nah kira-kira seperti apa? Ayo kita lihat langsung ke sana. Nah saat ini saya sedang berada di Jalan Asrama, Gang Ampera 1, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan, Sumatera Utara untuk melihat salah satu rumah warga yang rumahnya menjadi penerima manfaat program bedah rumah. Saat ini rumahnya sedang proses pembangunan dan sudah hampir selesai. Nah kita lihat seperti apa. Nah ini dia pemirsa rumahnya, dan sudah ada juga Pak Gufron di sini. Pak Gufron, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nek. Ya Pak Gufron ini pemirsa merupakan warga Kota Medan yang menjadi penerima manfaat program bedah rumah pemerintah Kota Medan yang sebelumnya menyampaikan keluhan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bapak Rajudin Sagala. Yang kemudian menjadi usulan pada pokok pikiran Dewan yang kemudian disampaikan kepada pemerintah Kota Medan dan saat ini sudah direalisasikan. Pak Gufron, gimana Pak perasaannya Pak mendapatkan program bedah rumah? Ya. Ini memang bukti nyata ya, mungkin dari program dari anggota Dewan kepada warga kami ini yang menerima manfaat. Sangat bersyukur sekali lah. Karena mungkin ya kalau kami ya dulu cuma niat-niat aja nih mau bangun. Ya nyata kita ajukan, kebetulan kita sharing sama Ustadz Rajudin sama apa ya diusulkannya. Ya alhamdulillah sekarang terrealisasi seperti sekarang ini lah.
Gimana Ya, Pak? bersyukur Cantik ya Pak sekali, ya? senang, cantik sekali. Nah ini Bapak sebelumnya di rumah ini ada berapa orang anggota keluarga Pak tinggal? Ini kita kumpul sebenarnya di sini semua. Yang di rumah Ah, mana ini satu kan- orang, iya. anaknya masing-masing. Jadi kalau apa kumpulnya di sinilah semua. Nah, jadi kalau hujan itu kebanjiran, ya kadang dari atas, kadang dari bawah, kan kita sebenarnya. Nah ini Pak, dari awal Bapak menyampaikan keluhan, aspirasi kepada Pak Rajudin Sagala hingga saat ini sudah diproses, itu lama nggak Pak Wah prosesnya? enggak, cepat, termasuk cepat lah. Kita ajukan ya mungkin hanya hitungan bulan aja udah proses itu nyata terus. Nah, langsung ditindaklanjuti. Kita apresiasi nih Ustaz Rajudin nih. Ya mungkin bukan di bedah rumah aja, mungkin di rumah sakit, di apa, pengurusan BPJS, apa itu kita salut memang. Cepat tanggap Pak ya? Cepat tanggap, insya Allah langsung turun ke lapangan. Nah Pak, ini kan pasti banyak juga nih warga Kota Medan yang ingin juga rumahnya dibedah. Mungkin Iya. Bapak bisa cerita sedikit, gimana sih awalnya proses pengajuan pembedahan rumah ini? Awalnya itu sebenarnya nggak terpikir sama kita, ya itu mungkin ya dari ibu saya kan gurunya Ustaz Rajudin, nah, mungkin sharing dilihatnya. Pertama itu dikasih nilai nih ya, ini pertama ini. ya. Pertama dapat bantuan nih, tongkat nih dari Ustadz nih kan. Jadi ke rumah, dilihatnya rumah nenek, digedok ya. Nek ini ajukan aja Nek, udah biar dibedah rumah kita. Ya. Nah jadi ibu saya ngomong ke saya, kemana anaknya. Ya alhamdulillah kita tidak lanjut terus, persyaratan yang kita lengkapi, berkas-berkas kita lengkapi. Jadi ini memang benar-benar secara spontan ya, Pak Rajudin Spontan. Sagala ini Iya, membantu benar. pembedahan rumah ini. Permohonan Permohonan Iya, luar biasa sekali. Memang usulannya pun dari Ustadz juga nih ya. Baik Pak, nah kira-kira ini kan Pak Rajudin Sagala ini sudah banyak membantu lah perannya Ya, sebagai insya wakil Allah. rakyat membantu warga. Nah kira-kira untuk Pak Rajudin Sagala sendiri, apa harapan yang Bapak ingin sampaikan? Yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan Ustadz sehat, bisa bekerja dengan baik dan juga bisa menyalurkan aspirasi daripada warga kita ya khususnya lingkungan 13-14 ini. Ya. Memang sinergi dari Kepling ke Lurah ke anggota Dewan ya saya salut memang. Baik Pak, mungkin terakhir Pak bisa disampaikan selaku warga Kota Medan, bagaimana harapan Bapak untuk pemerintah Kota Medan Pak? Ya harapan saya sama Pak Riko nih ya program-program Pak Bobi itu kan udah bagus ya, langsung dilanjuti atau lebih baik lagi itu. Itulah yang harapan kita itu. Jadi yang Saya baik salut tetap ya, dilanjutkan, tetap dilanjutkan. yang belum baik diperbaiki. Nah, Pak, ya. yang belum baik diperbaiki lagi. Nah, baik, terima kasih Pak Gufron. Semoga ini segera bisa ditempati bersama Iya, nenek juga alhamdulillah. Iya. dengan nyaman dan tenang Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak. Nah, itu dia pemirsa seperti apa perbincangan saya dengan Pak Gufron, salah satu warga yang menjadi penerima manfaat program bedah rumah. Nah saat ini setelah sudah selesai saya meninjau langsung rumah yang sedang dibangun dan nanti saya akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bapak Rajudin Sagala. Kira-kira seperti apa kelanjutan diskusi dan juga perbincangan saya mengenai program ini? Tetap saksikan Kabar Sumatera. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat ya seperti apa realisasi program bedah rumah pemerintah Kota Medan. Ada dua warga yang menjadi penerima manfaat dalam program ini. Salah satunya dalam proses pembangunan dan sudah ada yang ditempati. Kita lihat raut wajah kebahagiaan dari warga yang menandakan bahwa program ini benar-benar menyasar dan memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan. Program bedah rumah adalah salah satu bentuk perumahan bantuan yang dijalankan oleh Pemko Medan seperti memperbaiki rumah tidak layak huni dan ataupun rusak menjadi lebih layak. Nah, tentunya Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Rajudin Sagala, ini memiliki peran besar ya Pak ya, dalam mewujudkan, merealisasikan program ini ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nah, saya akan menanyakan langsung, Pak Rajudin Sagala, tadi kita sudah melihat ya Pak ya, bagaimana warga ini benar-benar bahagia Pak, rumahnya dibedah dan menjadi lebih bagus lagi. Nah, kira-kira Bapak bisa jelaskan seperti apa sih peran Bapak yang benar-benar strategis nih untuk merealisasikan program bedah rumah ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasitas saya sebagai anggota DPRD Kota Medan yang diamanahkan oleh struktur menjadi salah satu pimpinan atau wakil satu DPRD Kota Medan
kita setiap tahun itu menganggarkannya keluhan masyarakat kita tampung, khususnya terkait bedah rumah. Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia. Ini harus segera kita tuntaskan keluhan masyarakat terkait warga yang masih merasakan rumahnya belum layak huni. Atas dasar itulah kami setiap tahun mengagendakan, menganggarkan dengan harapan setiap tahun rumah warga itu semakin terkurangilah yang tadinya kurang layak menjadi layak, sehingga mereka merasakan rumah mereka nyaman untuk ditempati. Maka kami selalu menganggarkan yang minimal 10% dari APBD itu kita anggarkan untuk menyasar rumah warga yang memang patut untuk dibedah. Baik Ustadz, nah kira-kira Ustadz, apa saja sih syarat yang dibutuhkan oleh warga agar rumahnya termasuk layak nih untuk dibedah? Ya cukup sederhana sebenarnya ya, paling tidak terpenuhi 4 syarat. Pertama, warga Medan dibuktikan dengan identitas berupa KK dan KTP Medan. Kemudian rumahnya kurang layak huni karena mungkin atapnya bocor. Kemudian lantainya masih tanah atau mungkin masih kopak-kapik. Kemudian dindingnya sudah ngerembes kalau hujan tiba, atau mungkin itu plong semua. Ada juga rumah yang kami temui itu mulai dari pintu masuk, tempat tidur, kamar mandi, dapur itu plong semua. Nggak ada batasnya. Nggak ada batas. Nah, ini kan ada aurat rumah namanya, ya kan? Nah, ini kita akan sekat sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh Perkim. Itu harapannya masyarakat merasa nyaman lah tinggal di rumahnya. Kemudian berikutnya tanah milik sendiri, ya bukan nyewa atau menompang, dibuktikan dengan surat. Surat nggak mesti sertifikat. Ini kita permudah karena mengurus surat itu butuh waktu dan butuh biaya, maka minimal suratnya surat lurah atau camat atau mungkin atau notaris. Kemudian yang ketiga ada surat keterangan dari lurah setempat bebas sengketa. Yang mana tahu nih mungkin tanahnya warisan orang tua, keluarga yang sudah meninggal, jadi anaknya ada berapa, mungkin diwariskan, ini masing-masing dipecah. Jadi maka ada surat keterangan dari lurah bahwa tanah ini bebas sengketa. Yang berikutnya ada denah lokasi. Ya, sehingga nanti ketika tim yang ditunjuk oleh Pemko melalui Dinas Perkim, mereka mudah menyasarnya sehingga pekerjaan bisa dengan cepat bisa diselesaikan. Itu antara lain yang paling mendasar syaratnya sehingga mereka yang merasa layak patut untuk dibedah rumahnya. Dan tepat sasaran ya Ustadz? Betul. Baik Ustadz, nah kira-kira ada tidak batasan dalam setahun itu berapa rumah yang dibedah atau memang sebutuhnya saja Ustadz? Bukan berdasarkan batasan ya. Batasnya itu terkait anggaran yang sudah kita sahkan, yaitu anggaran untuk satu rumah itu mulai dari 100 sampai 120 juta. Itu rata-rata kami anggarkan per tahun itu sampai 285 miliar. Ya siapapun yang merasa layak rumahnya untuk dibedah, selagi uang dalam APBD itu masih ada, ya kita akan tuntaskan dan kita akan tampung. Baik Ustadz. Nah Ustadz, kira-kira mengapa program bedah rumah ini dianggap penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Medan? Ya, agar masyarakat memang merasa ini ya nyaman menempati rumahnya, mengingat Medan ini tadi seperti saya sampaikan di awal itu merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia. Ya, masa kota besar seperti ini masih ada warganya yang rumahnya tidak layak huni. Makanya setiap reses, sosper, apalagi kapasitas saya juga sering turun ke masyarakat melalui majelis taklim, masjid, musola, perwiritan, itu saya umumkan dari antusias masyarakat cukup banyak. Walaupun ya memang ada di antara mereka yang mungkin segan, makanya ketika sidak atau ketika kunjungan yang sifatnya agak pribadi itu saya sampaikan. Ya, baik Ustadz. Nah kira-kira bagaimana program bedah rumah ini dijelaskan sebagai salah satu hak warga miskin dalam Perda nomor 5 tahun 2015? Iya, di Perda itu kan saya ikut menggodoknya itu. Perda nomor 5 tahun 2015, saya terpilih sebagai anggota DPRD ya periode pertama itu di tahun 2014. Maka Perda itu langsung terlibat saya menggodoknya, mengingat ketika kami turun ke masyarakat, ya baik saat reses, sosper, atau mungkin kunjungan atau pengajian dan majelis taklim, itu sangat sering saya terima laporan masyarakat mereka itu perlu untuk diperhatikan. Apalagi sejak COVID
Tidak hanya sekedar mereka itu diberhentikan bekerja, pesangon tidak ada, bahkan mereka tidak punya pendapatan. Rumah mereka itu sangat memprihatinkan. Maka atas dasar itulah kami usahakan supaya tidak jadi beban berat bagi masyarakat. Memang bagi mereka yang memang rumahnya layak untuk dibedah, maka kita prioritaskan untuk dibedah. Maka setiap tahun memang alhamdulillah bedah rumah ini semakin berkurang karena memang dari tahun ke tahun selalu kita anggarkan sehingga warga yang rumahnya tidak layak huni semakin berkurang. Alhamdulillah. Nah, untuk pembiayaannya sendiri Ustadz, dari mana sumber pembiayaan program bedah rumah ini menurut ketentuan Perda nomor 5 tahun 2015? Ya, itu kan dari pajak rakyat ya kan. Maka semua warga Medan kalau memang layak rumahnya untuk dibedah ya kita sampaikan secara terbuka karena ini uangnya dari uang rakyat akan kita kembalikan kepada rakyat. Karena semua anggaran untuk bedah rumah itu dari pajak masyarakat. Jadi masyarakat harus merasakan manfaatnya dari pajak yang mereka bayar itu. Baik Ustadz, ini kan ada beberapa program ya Ustadz dalam penanggulangan kemiskinan menurut Perda ini. Nah, kenapa memang program bedah rumah ini dirasa yang mungkin paling penting untuk dilakukan Ustadz? Ya itu tadi karena kami perhatikan khususnya di sudut kota Medan ya, karena Medan ini berbatasan langsung dengan Deli Serdang. Kami perhatikan di sudut-sudut kota Medan itu masih banyak rumah warga yang perlu diperhatikan oleh Pemko. Butuh perhatian. Nah, makanya oleh karena itu kami sering turun ke lapangan khususnya di pinggiran kota Medan. Di perbatasan-perbatasan itu memang mereka ya butuhlah perhatian khusus. Maka antusias masyarakat cukup tinggi. Ketika kita turun dan rumahnya dibedah, mereka merasakan kami ini diperhatikan oleh pemerintah, diperhatikan oleh DPRD ya sebagai mitra pemerintah dan mereka merasa ya luar biasa sambutannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Ustadz. Nah, dari DPRD Medan sendiri khususnya fraksi PKS Ustadz, bagaimana mengawal pelaksanaan program bedah rumah ini di lapangan? Ya, kita selalu mengadakan rapat ya. Di fraksi PKS setiap hari Senin itu ada rapat fraksi. Jadi karena di DPRD Medan itu semua anggota DPRD dari PKS itu ada di semua komisi. Terkait dengan bedah rumah itu ada di Komisi 4 ya, infrastruktur dan juga di komisi lain. Maka kalau hanya anggota DPRD di komisi tersebut yang melakukan bedah rumah, berarti kan tidak adil kan? Maka kita lakukan rapat komisi, ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan yang menangani masalah bedah rumah adalah komisi 4. Maka kita buat rapat setiap hari Senin. Itu sebelum rapat paripurna, karena di DPRD Medan ini yang rutin kita lakukan rapat paripurna itu Senin atau Selasa. Maka kita buat rapatnya jam 9 pagi, jam 10 atau setengah 11 kita sudah masuk ke ruang paripurna. Maka saat rapat praksi itulah kita sampaikan lintas komisi ya, semua anggota DPRD Medan praksi PKS yang ada di masing-masing komisi. Kalau memang ada keluhan masyarakat saat mereka reses, sosper atau saat mereka kunjungan, ada keluhan warga terkait bedah rumah, maka kita tampung. Maka setiap rapat APBD ya itu selalu menjadi prioritas karena semua komisi anggota DPRD Medan dari PKS sudah kita buat dalam rapat itu. Akhirnya masing-masing aleknya itu mengusulkan bahwa di dapil saya butuh bedah rumah sekian gitu. Selama syaratnya terpenuhi itu akan kita tampung. Begitu juga kita sampaikan di media ya, kita juga ada media sosial, ada juga via Facebook. Kita sampaikan bagi warga yang memang merasa rumahnya layak untuk dibedah sesuai syarat yang telah ditetapkan, maka PKS siap menampung dan akan memperjuangkan. Alhamdulillah itu dari tahun ke tahun walaupun jumlahnya berkurang tapi ada terus ya. Dan mudah-mudahan segera selesailah sehingga semua warga Medan merasakan dan rumahnya layak untuk dihuni. Baik Ustadz. Nah, selanjutnya kita akan bahas Ustadz mengenai Pemko Medan menyisihkan minimal 10% PAD Ustadz dalam realisasi program bedah rumah ini. Tapi nanti setelah jeda berikut ini kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya. Tetap di Kabar Sumatera. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan mengenai program bedah rumah bersama Ustadz Rajudin Sagala. Ustadz, tadi dijelaskan bahwa fraksi PKS ini benar-benar mengawal program ini di lapangan. Nah Ustadz sendiri di sepanjang tahun 2025 hingga bulan ini nih Ustadz, sudah berapa sih masyarakat yang terbantu dengan adanya aspirasi yang mereka sampaikan kepada Ustadz? Ya, alhamdulillah cukup lumayan ya, karena saya berada di Dapil 1, meliputi 4 kecamatan, Medan Helpet, Medan Betisah, Medan Baru, dan Medan Barat.
Itu memang khususnya di Medan Helpet dan Medan Baru serta Medan Barat itu kan berbatasan langsung dengan Deli Serdang. Jadi banyak pinggiran-pinggiran di 3 kecamatan itu memang butuh perhatian. Maka sampai hari ini itu sudah 10 rumah yang sudah kita bedah, yang terpencar di 4 kecamatan tersebut. Baik Ustadz, nah, dari setiap Ustadz membantu mereka dan rumah mereka pun dibedah, berbagai reaksi pasti Ustadz dapatkan. Bagaimana Ustadz reaksi kebahagiaan masyarakat? Ya luar biasa ya, mereka merasa diperhatikan oleh Alek yang mereka pilih bersama Pemko, dan memang kita sudah diamanahkan memang oleh struktur mulai dari DPP, DPW, kemudian DPD dan juga DPC. Ketika ada keluhan warga itu menjadi prioritas utama. Ya, jadi ketika masyarakat menyampaikan keluhan terkait bedah rumah, maka kita langsung reaksi cepat. Dan apalagi saya salah satu pimpinan yang diamanahkan oleh struktur, merupakan juga pimpinan badan anggaran, tentu menjadi prioritas utama ketika masyarakat menyampaikan keluhannya khususnya bedah rumah. Tadi baik Ustaz, berbicara mengenai RAPBD dan PAPBD. Nah, saya ingin membahas Ustaz bagaimana kaitan antara kewajiban Pemko Medan menyisihkan minimal 10% PAD dalam realisasi program bedah rumah ini. Ya, memang kena laporan masyarakat Medan khususnya di pinggiran kota Medan masih banyak warga yang rumahnya untuk dibedah, diperbaiki. Maka kita sepakati melalui badan anggaran bersama TAPD ya, yang ditunjuk oleh Pemko, ya minimal 10% lah untuk dianggarkan dari APBD untuk bedah rumah. Mengingat pinggiran kota Medan tadi itu masih banyak perlu perhatian, dan alhamdulillah ya itu sudah disahuti bersama. Baik Ustadz, selama langsung menyasar masyarakat ke lapangan, selain bedah rumah ini dalam penanggulangan kemiskinan, keluhan apa lagi yang paling banyak Ustadz disampaikan masyarakat? Oh, paling menonjol itu ada 3. Nah, selain masalah bedah rumah, ya, yang berikutnya adalah terkait dengan masalah kesehatan. Jadi masih banyak warga yang selama ini mendaftar BPJS, yaitu kelas 3 yang dulu 25.500. Kemudian naik menjadi 35.000, mereka merasa terbebani. Apalagi mereka sudah menunggak sekian bulan bahkan sekian tahun. Nah, itu yang pertama. Akhirnya kami sahkanlah UHC sejak 1 Desember tahun 2022, semua warga Medan yang punya identitas Medan dalam bentuk KKKTP sudah kita gratiskan dan sudah ditanggung oleh PBD. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan lapangan pekerjaan. Nah, ini kita sampaikan kepada Pemko supaya pengangguran itu dikurangi, dan alhamdulillah DPD Medan melalui badan anggaran bersama Pemko dan TAPD sudah kita sahkan ya anggaran di berbagai OPD, diantaranya di Dinas Tenaga Kerja, kemudian Dinas Koperasi. Kita lakukan pelatihan ya bersama BLK, warga yang punya yang ingin memiliki keahlian. Kalau ibu-ibu itu biasanya ingin menjahit, masak kue, itu ada pelatihannya. Ya, ada skillnya. Itu juga anak muda yang mungkin udah tamat SMP atau SMA, mereka tidak kuliah, tidak sekolah, jangan sampai mereka menganggur. Jadi kita berikan keterampilan melalui balai latihan kerja. Mereka di training sekian bulan, nanti mereka bisa menjadi teknisi handphone, teknisi sepeda motor, bahkan sampai kepada mobil. Itulah salah satu cara yang kita lakukan bersama Pemko mengurangi pengangguran di Kota Medan, diberi mereka keterampilan. Kemudian yang ketiga terkait dengan PHK. Ya, ini selama ini juga banyak warga yang tadinya bekerja mereka tidak dibayar. Ya, jadi kita advokasi, kita mediasi, alhamdulillah. Walaupun tak semua ya, tapi sebagian besar itu berhasil kita atasi. Hak mereka diberikan. Baik Ustadz, ternyata ada beberapa keluhan lainnya Ustadz yang memang disampaikan oleh masyarakat. Kemarin waktu saya mengunjungi rumah warga yang menjadi penerima manfaat program bedah rumah, ia menyampaikan juga bahwa ia juga turut dibantu dalam proses kesehatan Ustadz, salah satunya dalam program UHC. Jadi dia mendapatkan double nih Ustadz, yang benar-benar ternyata program-program pemerintah Kota Medan ini melalui wakil rakyat ini benar-benar tersalurkan ke masyarakat. Nah Ustaz, kemudian apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program bedah rumah di Kota Medan ini Ustaz? Ya, ada beberapa memang. Yang pertama terkait sosialisasinya masih lemah. Ya, makanya kami sebagai anggota DPRD ikut menyampaikan ke masyarakat baik melalui reses, sosper atau kunjungan.
Yang kedua, mungkin mereka segan Ya. menyampaikan secara terbuka bahwa kami itu butuh perhatian gitu. Makanya kapasitas saya sebagai pendakwah ketika turun ke masyarakat itu langsung saya dekati, apalagi saya sering memberikan ceramah wirid itu dari rumah ke rumah. Saya lihat sendiri rumahnya ini layak untuk dibedah walaupun dia tidak menyampaikan. Akhirnya saya tanya, Bapak Ibu ini sepertinya rumahnya ini rumah sendiri. Iya Pak Ustadz. Ya udah kalau begitu bagaimana kalau kita usulkan rumah itu dibedah. Saya sebenarnya mau menyampaikan tapi segan, malu katanya. Dengan keterbukaan kita sebagai anggota DPRD, ya mereka akhirnya juga semakin terbuka dan gayung bersambut. Akhirnya rumah mereka kita advokasi dan dibedah. Saya sampai merinding nih Ustadz. Berarti tidak hanya diajukan, tapi Ustadz juga spontan untuk meminta mereka agar rumah mereka diajukan untuk dibedah rumah. Iya. Dan itu ada berapa banyak Ustadz warga yang mungkin dia tidak mengajukan awalnya, tapi Ustadz melihat sendiri kondisi rumahnya itu ada berapa banyak Ustadz? Rumah yang selama ini saya usulkan untuk dibedah itu mayoritas seperti itu. Ya karena memang masyarakat kita ini kadang-kadang ya kena segan tadi, malu gitu ya. Tapi karena saya memang ketika turun ke masyarakat berdakwah, saya langsung turun ke rumah, maka saya lihat ini sepertinya rumahnya layak untuk dibedah. Jadi mereka segan menyampaikan secara terbuka. Akhirnya begitu nanti bubar acara, saya belum pulang, saya dekati secara pribadi kan. Saya sampaikan dan mereka dengan senang hati menyambut dan rumahnya sudah kita lakukan pembedahan melalui APBD. Baik, dari pemerintah sendiri Ustadz, khususnya pemerintah Kota Medan melihat bahwa DPRD Medan ini benar-benar gencar untuk merealisasikan program ini. Seperti apa Ustadz respon pemerintah saat ini? Ya Alhamdulillah ya, setiap kita lakukan rapat melalui APBD, bahkan mulai dari musrenbang, tingkat kelurahan, kecamatan, sampai kota, bahkan sampai di Banggar, itu selalu dikawal dan mereka juga mengingatkan. Selain laporan yang kami terima dari masing-masing ALEK, ya juga dari Pemko juga ada ketika Pak Wali turun ke masyarakat, atau mungkin dinas terkait, ya mereka melihat saat banjir, melihat ada rumah yang memang layak untuk dibedah, mereka sampaikan. Dan Alhamdulillah gayung bersambut. DPRD bersama Pemko sepakat, makanya terjadilah dari 10% dari APBD minimal tiap tahun kita anggarkan untuk bedah rumah tersebut. Baik Ustadz, nah kira-kira bagaimana keterlibatan warga miskin ini untuk menunjukkan bahwa mereka ini ada dan diperlukan dalam proses penanggulangan kemiskinan termasuk program bedah rumah ini Ustadz? Ya itu tadi, ada yang memang secara terbuka menyampaikan, tapi mayoritas itu mereka ada yang secara diam-diam mendatangi anggota DPRD menyampaikan keluh kesahnya, ada yang langsung ke fraksi PKS, apalagi kita ada hari aspirasi. Nah, di fraksi PKS itu setiap hari Selasa, ya bisa bertemu langsung secara fisik, langsung ke ruang fraksi. Ada yang menyampaikan via WhatsApp, karena kita ada WhatsApp yang kita sebarkan ke masyarakat. Apakah WhatsApp mereka kirim itu melalui fraksi atau langsung ke kantor DPD PKS Kota Medan. Kita tampung. Jadi ketika kami rapat itu ada yang kami terima dari struktur, dari partai, dari kader atau dari masyarakat secara terbuka. Jadi agar mereka itu mau menyampaikan keluhan mereka, jadi tidak mesti ketemu fisik, mungkin dari faktor nggak enak, segan, malu. Jadi kita buat ruang lewat media sosial. Digital ya. Baik Ustadz, terakhir Ustadz singkat saja. Dalam konteks sosialisasi produk hukum daerah, bagaimana peran Ustadz Rajudin Segala menyampaikan pentingnya program bedah rumah kepada masyarakat? Ya, sangat penting ya, karena setiap kita lahirkan perda, itu selalu kita godok dengan cermat, agar perda itu memang betul-betul dibutuhkan, tidak hanya kini, tapi sampai di masa yang akan datang. Terkait bedah rumah, memang luar biasa sambutan fraksi, sambutan kawan-kawan dari DPRD Medan bersama Pemko, sehingga setiap tahunnya itu anggaran untuk bedah rumah itu selalu kita sisihkan. Ya, sampai mudah-mudahan nanti semua warga Medan yang rumahnya layak untuk dibedah itu bisa tersauti dengan baik. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa, itu tadi seperti apa realisasi program bedah rumah pemerintah Kota Medan yang ternyata benar-benar menyasar kepada masyarakat. Dan untuk itu kepada masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan ini, jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada wakil rakyat agar bantuan tersebut bisa direalisasikan dan dirasakan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan kita harapkan dengan adanya program bedah rumah ini, angka kemiskinan di Kota Medan semakin menurun ya Ustadz ya. Ya, terima kasih. Baik, demikian program Kabar Sumatera pada hari ini. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Kabar Sumatera berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ustadz, terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama.